Coba duduk. Siap. Hormat. Pekerjaan masing-masing dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia hadir dari pagi sama kali paginya datang oh iya, tolong dibagikan dulu. Nanti kita pergi kita catat dulu. Terus kita ambil nilai sebentar, di sini koreksi bukunya, kita belajar yang dasar dulu. Mulai dari membuat tanggal, hari, dan bulan. Gimana cara menulisnya sampai sebenarnya? Belajar menghitung. Dari tanggal Bu. Dari hari. Oh ya, dari hari, tanggal, bulan, tahun. Ada yang bersedia? Dari hari, tanggal, iya sih. Ayo, ada yang bersedia? Yang bisa menggunakan cara bisa yang benar dari hari, bulan, dan hari. Karena kami tadi jatuh kancing. Kita belajar selesai. Ikut jadi pesong. Pesong. Soal cinta. Ada bagus kan? Hanya itu ayu yang ini yang kaki di belakang. Oh, itu juga boleh. Kalau lebih banyak cincang kan? Yang menurut kenapa? Nah, ini cantik. Apa sih? Iya. Bervariasi boleh kalau botol ini hiasnya pakai tulisan. Gak boleh ikut-ikut. Oh iya, lupa komanya. Kasihkan koma Ali ya. Betul.
Itu satu. Buat tanggalnya dulu, hari baru tahun. Itu lah yang besar. Ada lagi, ada saya lagi. Siapa namanya? Nadia, ya. Dadah. Ya udah, ada lagi yang coba. Udah. Dari cuma itu kalian 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mana kira-kira yang tepat? Iya. Yang ini. Iya. Oke, siapa punya tadi? Alia. Ini tulisannya Mbak Ida juga benar. Semuanya ini betul. 1 betul. Yang ketiga juga betul. Cuman cara penulisan yang Mbak Ida benar itu seperti ini. Oke, untuk kedepannya kalian boleh seperti ini. Dan jangan lagi kayak gini. Apalagi yang kayak maksudnya Kayak nom, nggak boleh. Asal jangan yang pakai yang strip, boleh. Kita kan udah SMK ya kan. Jadi belajarlah mulai dari yang ini. Kalau misalkan kalian ujian kan kertasnya pendek. Buat aja nanti Rabu, koma, nanti kalian buat lagi di bawah dari satu ini. Satunya ini nggak boleh yang kayak gini. Nggak harus pakai nol. Karena nol itu menunjukkan kebenaran yang kayak yang satu, nol empat gitu. Nol itu paling tinggi lain. Ya paham? Ya. Paham? Ada yang mau bertanya? Tidak. Paham kan? Paham. Besok boleh kayak gini lagi ya. Hari ini lah. Hari ini buatnya seperti ini. Biar kalian tahu juga kalian pertemuan berapa dan kalian buat tugas itu hari apa dan hari apa. Belum, mulai dari ini. Aku dipanggil. Oke, kita langsung jalan aja ya. Oke. Ada sini. Udah siap? Oh, buka catatan. Kita mencatat sebentar. Nanti kita ada sesi kuis sebentar. Setelah itu baru kita koreksi latihan yang pertama. Oke. Jangan lupa buat tanggal. Sedikit kok misalnya. Sedikit, segini cukup. Kalian kan sama latihan di bawah ya? Bisa. Nanti kena arahnya. Terus ya, kemarin sampai kira-kira itu kan? Ya kan? Sampai berapa kemarin? Ini dia Bu. Ya kan? Harus poinci lagi. Poinci lagi, Bu. Ya. Sedikit aja, Bu. Tidak banyak-banyak kan. Yang C. Yang C. Memahami kaidah kebahasaan Tesikayan. Memahami
Memahami bu. Oh, ibu. Ibu. Apa nih, Bu? Memahami kaidah kebahasaan teks hikayat. Kita bukan, Bu. Teks hikayat. Kita masih memahami kaidah teks hikayat. Kaidah kebahasaan teks hikayat. Memahami kaidah kebahasaan teks hikayat. Teks. Teks hikayat. Iya. Apa itu hikayat kemarin? Hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keadaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat tersebut. Buat lagi penjelasannya, biar baca ya. Hikayat merupakan jenis prosa lama. Hikayat merupakan jenis prosa lama yang banyak menggunakan hikayat merupakan jenis prosa lama yang banyak menggunakan kata arkais menggunakan kata arkais biasa dong kata arkais buka huruf arkais buka huruf kuno koma seperti Alkisah, koma sebermula, koma syahdan, koma hatta, koma dan lain sebagainya. Bukan harta. Kaidah kebahasaan yang digunakan. Ya. Kaidah kebahasaan yang digunakan. Dalam teks hikayat. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks hikayat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks hikayat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata arkais. Menggunakan kata-kata arkais. Tahu arkais itu apa? Ya, kata arkais di bawahnya. Kata arkais adalah kata-kata kuno yang tidak lazim. Kata arkais adalah kata-kata kuno yang tidak lazim.
dapat pada era sekarang. Titik. Kata arkais adalah kata-kata kuno yang tidak lazim digunakan pada era sekarang. Contoh kedua. Contoh yang pertama, kata arkais hatta tahu kan hatta artinya dalam kata populer ialah maka. Ialah mata. Ialah mata. Maka sebab itu. Yang kedua, beroleh. Ini contohnya kan? Ya, contoh kata arkaisnya. Contoh kata arkais beroleh. Beroleh artinya dalam kata populer ialah mendapat. Jadi zaman dulu tuh hatta tuh maka, Bu. Iya. Jadi kalau saya hatta gitu. Iya. Tapi sekarang nggak mungkin pakai Ya, itu lagi. karena sekarang semakin lama zaman semakin baru kan bahasanya. Itulah perbedaan zaman kuno sama sekarang. Yang tadi kedua beroleh, ya kan? Yang ketiga tita. Yang ketiga tita. Oke. Oke, yang ketiga tita, kata populernya yaitu kata atau perintah. Tita itu kata atau sama dengan perintah. Ya. Yang keempat mahligai. Pernah dengar mahligai? Enggak. Mungkin ada yang pernah, cuma nggak tahu kan artinya. Nah, kalau misalkan mahligai ini, mahligai itu dalam kata populernya artinya tempat kediaman raja atau putri raja saja, atau dalam kurung itu kayak istana aja. Jadi contohnya cukup mahligai. Mahligai itu kata populernya ruang atau tempat yang mana biasanya tempat kediaman raja atau putri raja.
buka kurung. Dalam lingkungan saja. Oke. Yang terakhir itu bejana. Kata kais bejana. 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 Kata bejana yaitu tempat air. Tempat air itu kayak bak. Oke. Ada yang ketinggalan? Karena ngomong. Jangan tinggal aja dari hafal. Jauh jelas dia ngobrol. Enggak ngobrol itu jadi lo ketinggalan. Nanti dia catatan kawannya ya. Yang kedua, tadi kan kata-kata kais. Yang kedua, menggunakan konjungsi urutan waktu. Menggunakan konjungsi urutan waktu. Apa kabar? Dari mana? Dari Yasin. Berapa orang tadi? 3. Saya tadi Di mana? Izin. Tadi siapa? Ada nama badan yang belum. Oh, Rizky dulu. awal kan sih. Tadi Yasin, Daniel. Ya, tadi dulu aja. Yang Yasin tadi Bu. Ya, saya ambil apa ya? Putri loh, begini lu itu. Yakin sudah di bawah sendal saya ditangkap ya, Pak. Sendal saya ketangkap jadi Asli. Asli, tolong. Saya bisa dibawa ke sini. Kalian suruh keluar. Buku ada di atau main sini. Tadi sih ini kok. Bawahnya nggak ada dapat kipas. Capek-capek aku. Nah, yang kedua. Kalau kayak gini kalian gak usah eksekusi. Berdiri aja ya kan? Semangat. Nah, kalian berdiri. Udah. Siap. Iya, Bu. Siapa suruh cewek kerja? Bu, gini ya, Bu. Tegak. Siapa nyuruh cabut tadi? Daniel, Bu. Iya, Bu, Daniel, Bu. Tegak. Daniel. Mau Daniel, Bu. Ganteng kali ya baru balik. Gaji, Bu. Bu, biar kita jangan cewek, Bu. Udah. Di dalam teks hikayat, di dalam teks hikayat, ya penjelasan di bawah. Siapkan, antur di dalam. Di dalam teks hikayat digunakan konjungsi urutan waktu. Apa tentunya? Urutan waktu. Konjungsi urutan waktu merupakan suarakan kata penghubung yang menyatakan
Konjungsi urutan waktu merupakan kata penghubung yang menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya baik itu sebelumnya, ini mau dikasih saat kejadian maupun setelahnya. Contohnya di bawah. Contoh Alkisah. Alkisah artinya apa? Ada yang tahu? Disebutkan yang lain selain itu Alkisah sama dengan keluarga untuk yang lainnya sebuah kisah. Biasanya kalau cerita itu pada itu artinya pada artinya atau kalian membuat tabel kayak gini kata kais baru kata populer. Kata kais Alkisah itu dalam bahasa populernya pada. Yang kedua, sebermula. Nah, biasanya kan ada di cerita-cerita, dongeng-dongeng sebermula. Kira-kira sebermula itu apa? Sebermula. Awalnya. Itu kata bicaranya awalnya. Ya. Kita cerita lama biasanya ada itu kayak dari cerita rakyat. Yang ketiga, artian. Ini gak pernah kan dengarnya? Artian itu dalam kata populer kemudian. Artian itu dalam kata populernya kemudian. Selanjutnya yang ketiga tadi kan konjungsi, yang kedua kan konjungsi waktu, yang ketiga lagi poin yang ketiga menggunakan majas. Nah ini yang paling penting, menggunakan majas. Majas itu apa? Majas apa artinya? Ada yang tahu majas? Biasanya kan ada puisi berorang, nanti penilaiannya harus ada majas. Majas itu apa? Ada tahu? Majas itu hanya apa ya? Gaya bahasa. Bahasanya contohnya apa? Pernah nggak kalian? Biasanya SMP udah belajar nggak sih? Ya kan, gaya bahasa apa? Biasanya ada personifi, terus ada meta. Ada hiperbola. Nggak tahu kan? Tahu tapi lupa kok. Ya, kita tahu. Penjelasan di bawahnya. Gaya bahasa atau majas seringkali digunakan dalam karya fiksi. Gaya bahasa atau majas seringkali digunakan dalam karya fiksi untuk memperindah penyampaian cerita. Gaya bahasa atau majas seringkali digunakan dalam karya fiksi
Hurufnya A. Antonomasia. Antonomasia. Yang Antonomasia. Itu yang Antonomasia. Bawahnya adalah ungkapan adalah ungkapan yang digunakan untuk menyebut seseorang berdasarkan ciri khas atau sifat yang menonjol. Antonomasia adalah ungkapan yang digunakan untuk menyebut seseorang berdasarkan ciri khas atau sifat yang menonjol. Antonomasia itu aslinya bukan dalam Indonesia. Bagaimana? Antonomasia itu gaya bahasa atau majas yang biasanya itu dapat dari gaya cerita dongeng, misalkan cerita kerajaan. Nanti contohnya gini, misalkan si hutan atau si hutan ataupun si miskin biasanya. Kita pilih nama orang istilah itu. Misalkan aku, nanti ada istilahnya si kaya. Nah itu termasuk antonomasia. Kayak kayak kita ada gelar gitu kan. Siapa namanya iya, itu namanya antonomasia. Paham? Berarti kata ungkapan. Iya. Yang kedua atau yang lebih, yang B personifikasi. Personifikasi. Yang B personifikasi. Personifikasi. Sudah penjelasannya adalah majas yang menyatakan benda mati seolah-olah hidup. Bentar lagi kalian ya tampilan teman-teman. Seolah-olah majas yang menyatakan benda mati seolah-olah hidup dan berlaku gayanya manusia. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati seolah-olah hidup dan berlaku layaknya manusia. Oke? Contohnya kobaran api melalap segala yang ada di dalam gubuk tua itu. Kobaran api melalap segala yang ada di dalam gubuk tua itu. Dari contoh ini kira-kira mana yang termasuk personifikasinya? Kobaran api melalap. Satu kata. Garis bawah ini bawahnya yang termasuk personifikasi itu melalap. Sipile adalah majas yang digunakan untuk membandingkan
Majas yang digunakan untuk membandingkan suatu hal secara eksplisit. Tahu eksplisit itu apa? Eksplisit tahu? Eksplisit. Ya. Secara eksplisit. Eksplisit itu sama dengan secara langsung. Buat aja kalau nggak tahu buat yang buruk langsung. Contohnya serupa, laksana, bagai dan bagaikan. Coba buat kalimat dari contoh yang tadi. Misalkan contoh kata serupa. Ya kayak kebaran api. Ya. Ada yang bisa. Angin berhembus lewat. Gimana? Angin berhembus. Angin berhembus. Boleh. Siapa namanya? Ada lagi yang lain? Apa? Bagai bunga yang indah. Bagai bunga yang indah. Bunga yang berlian. Siapa namanya tadi? Sela bisa mengisi nggak? Sela tuh memang ada gaya perasaan nggak boleh bikin cerita deh. Oke, lanjut. Metafora. Metafora itu merupakan udah ada pantunnya. Dan kalau misalkan dapat pantun, kalian bisa dulu. Ya, bertiga, Bu. Nggak boleh satu-satu. Siapa dulu? Satu orang dibantu. Ya. Satu orang bisa dibantu. Iya, Bu. Ya. Boleh, Bu. Boleh. Mau dulu atau enggak? Ya, mau, Bu. Siapa duluan? Bil. Itu bahasa terima nanti kalau nggak ada nah. Itu sampai lima ya. Nah, silakan. Dicek apa? Dicek juga di mana? Dasar. Kakak bersarai. Berasap kita berani. Kita kan belajar. Kita di sekolah. Harusnya hatinya apa? Lagu itu ya. Gimana tadi namanya? Apa tadi Bawa namanya? ke Mas Kakak bersarai. Berasap kita berani. Dari Pal. Ripal. Pak Ipul bawa pompa, sini limpul, situ berapa? Nah, siapa namanya? Asli. Alah kami juga lah. Sama lu. Hari Kamis, hari Jumat. Lalu belum dapat dong. Kalau manis, Ibu manis gak ada obat. Hari Kamis doa. Merupakan majas perbandingan. Majas kan yang tidak menggunakan kata pembanding, seperti halnya majas simil yang tidak menggunakan kata pembanding, seperti
Halnya maja simile. Halnya maja simile. Ada kakak. Ini artinya kayak bertolak belakang dari maja simile, ya kan? Contohnya kata bunga desa. Bunga desa. Ada nggak yang bisa membuat kalimat bunga desa? Bunga desa, tahu bunga desa itu apa? Seorang yang Ya, ada tahu nggak kalimatnya gimana? Itu bunga desa. Biasanya bunga desa kan? Bunga desa, bunga kembang, dan istilah orang. Kalimatnya? Ya, sama aja. ada, tahu, ada. Nah, contohnya para lelaki takjub akan kecantikan bunga desa itu. Para lelaki takjub akan kecantikan bunga desa itu. Para lelaki takjub kepada kecantikan bunga desa itu. Nanti catatan yang terakhir, nah ini yang terakhir majas hiperbola. Ada tahu majas hiperbola itu apa? Biasanya hiperbola itu yang mana? Bunga desa. Bunga desa itu. Tadi yang metafora, apa yang metafora dari kalimat tadi yang pada laki simile. Jadi yang digarisbawahi dari kalimat para lelaki tadi itu apa? Bunga bawahi. Yang terakhir hiperbola. Hiperbola merupakan gaya bahasa yang mengandung pernyataan atau ungkapan secara berlebihan. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan atau ungkapan secara berlebihan dan seringkali tidak masuk akal. Dan hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan atau ungkapan secara berlebihan dan seringkali tidak masuk akal. Contohnya apa coba contohnya? Contohnya ini hiperbola ini sering digunakan orang. Misalkan aku lucu sekali sehingga perutku sakit buatnya. Masuk hiperbola. Ada yang lain? Buatnya seperti salju. Nah itu adalah saja hiperbola. Udah paham hiperbola? Hiperbola yang paling besar. Dentuman meriah. Contoh hiperbola biar nggak bingung. Contoh hiperbola tadi, dentuman meriah, dentum meriah, menggelegar, membela angkasa. Dentuman meriah
menggelegar, membela angkasa. Titik. Dentuman meriam, menggelegar, membela angkasa. Mana yang diperbola? Membela angkasa. Ada lagi yang tinggal. Menggelegar, membela angkasa. Ya betul, menggelegar. Menggelegar, mengganting tulang. Jadi kata-kata itu termasuk hiperbola. Udah siap pakai sekarang. Pengen kuis tapi ada azannya. Ada yang harus sholat. Kalian mau kuis apa enggak? Enggak. Ngantuk. Oh, dikasih ini aktif. Banyak yang udah dapat yang mau kayak. Ayo, yang belum dapat. Kesempatan kalian datang di hari ini. Oh, dan minggu depan udah jajan, Bu. Minggu depan, insya Allah kalau itu masuk. Tapi harus lebih banyak lagi sih, ini banyak datang. Bapak, Bu. Mana ada, Bu? Lagi kan? Nanti aja masuk. Pacaran terus enggak? Enggak. Ini kasih, Bu. Kuis. Pacaran terus. Kita keluar main pukul 15 kan? Oke, waktu 5 menit. Bagusnya open buka atau enggak ya? Ya, enggak, Bu. Makanya itu bisa enggak? Yang open tuh nilainya tak setinggi dari yang enggak open. Open Bu. Oke, baca buku 5 menit. Enggak perlu baca lah bukunya. Kita ini kuis hari ini kan sebentar. Kuisnya itu kan susah. Besok ada lagi. Poin saya berapa, Bu? Masih nambah. Menit lagi tapi habis. Tapi kalian pakai feeling ya, Bu. Itu yang lebih mantap. Dan tutup buku semuanya. Tutup. Ini cuma 2 kuis, 2 pertanyaan. Oke, kita akan cepat. Kuis yang pertama. Apa yang dimaksud dengan majas hiperbola beserta contohnya? Apa sih aku? Ayolah, ayo kita tahu. Pertama, Nadia. Nadia. Majas hiperbola itu majas yang tidak masuk akal. Bukan nggak masuk akal. Majas hiperbola
contohnya Happy Apples. Thank you. Apel sedikit. Yang ada kan ini. Tangan untuk dia dulu. Contohnya. Tulis yang kedua. Yang kedua. Apa yang dimaksud dengan konjungsi urutan waktu? Apa? Konjungsi urutan waktu. Apa ya? Mana tahu? Mana tahu? Ada tahu? Enggak, ini WA. Ini nggak pakai contoh kok. Cuma penjelasan aja. Saya nggak tahu, Bu. Ini dulu nggak tahu, Bu. Yang kamu ada? Kalau nggak ada kamu. Nanti soalnya, Bu. Itu sampai 3 kalau nggak ada hanya soal. Tiga. Tulis yang kedua lagi. Ayo. Apa yang dimaksud? Bukan deh. Siapa yang tahu apa saja kaidah kebahasaan teks hikayat? Teks hikayat ya. Yang dicatat tadi yang ya. Kaidah yang poin 1, 2 dan 3. Tadi kan ada 3 poin. Apa aja? Pertama, Menggunakan baja. oke.